jendela dunia, hadiah terindah Sang Maha Kuasa, melayani dengan cinta. Handal dokternya, canggih alatnya, melayani sepenuh jiwa. Keramahannya begitu istimewa. Cinta, handal dokternya, canggih alatnya, melayani sepenuh jiwa. Keramahannya begitu istimewa. Khidmat KMU, hadir berbakti di seluruh negeri. Khidmat KMU, solusi kesehatan mata. Mata KMU, hadir berbakti di seluruh negeri. Klinik mata KMU, solusi tepat kesehatan mata. Solusi tepat kesehatan mata kita. Klinik mata KMU. Hadir karena panggilan jiwa, mengabdi untuk sesama, melayani sepenuh hati, berbagi kasih di penjuru negeri. Kami datang membawa harapan, berjuang demi kemanusiaan, berbekal iman pada pemilik kehidupan, agar dunia berlimpah kebahagiaan. KMU kita, KMU maju dengan layanan bermutu. Kok gak putih shiny gitu, gak glowing? Halo, Dr. Nurdin. Apa bisa dengar suara saya, Dr. Nurdin? Siap, siap Dr. Dini, silakan. Jelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para teman-teman sejawat yang sudah hadir di acara kita kali ini dengan sesi oleh Dr. Nurdin, judulnya CCC Keep Your Heartbeat Steady Mate. Nah, Dr. Nurdin mungkin bisa jelaskan maksudnya apa itu judulnya sebelum ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, terima kasih Dr. Dini.
kalau dilihat dari judulnya, CCC ini adalah salah satu hal yang menegangkan buat para vekosurgeon pemula. Untuk lebih jelasnya, minta tolong dibantu videonya. Kita mungkin hari ini ada yang belum sempat nonton video lengkapnya, link yang dibagikan teman-teman IT, silahkan. Oke. Kita lihat bersama lagi ya, Dokter Dini ya. Oke, Dokter Nurdin, silakan ditampilkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan judul atau materi tentang CCC, Continuous Curvilinear Capsulorhexis. Ada dua hal kenapa saya ambil judul ini. CCC bagi vekosurgeon pemula itu adalah sebuah hal yang menegangkan. Sebuah hal yang bikin kita dak-dikduk untuk kita mengerjakan. Ada tiga hal yang kita membuat kita berdebar ketika kita melakukan operasi. Yang pertama ketika kita melakukan CCC, yang kedua besok ketika kita melakukan pemeriksaan visus, dan yang ketiga adalah di akhir bulan. Ini klaimnya dibayar nggak ya? Gitu. Alasan yang kedua adalah, Dr. Dias tadi sudah menjelaskan bahwa nanti akan ada step-step. Ada CCC, bikin luka, pemilihan pasien, gitu, diseksi, setting mesin. Semua pembicara akan bilang ini adalah penting, ini yang penting. Saya enggak, saya bilang ini yang paling mendebarkan. Oke. Nah, kenapa jantung kita itu berdetak kencang ketika kita melakukan CCC? Ya, sejarahnya adalah CCC ini awalnya ditemukan oleh Howard Kimball di Kanada dan Thomas Nouhan di Jerman. Masing-masing melakukan terpisah, tidak berhubungan satu sama lain pada tahun 1984. Dan ini satu tahap awal yang krusial untuk kita bisa lanjut atau tidak operasi kita. Tadi Dr. Uyi sempat cerita bahwa dulu ketika mulai belajar dari depan, ketika CCC tidak berhasil, maka di take over oleh pembimbing dan dilanjutkan sampai selesai oleh pembimbing. Tapi sekarang kita akan belajar dari belakang. Tentunya ketika kita belajar dari belakang, IA, cortex, kemudian quadrant removal, crack, sebagainya, langkah di akhir yang kita pelajari adalah CCC. Dan setiap kasus berbeda. Ketebalan katarak yang berbeda membutuhkan teknik yang berbeda. Dan kadang-kadang setiap pasien punya variasi yang berbeda yang tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Salah satu tahap dari VECO yang bisa dipelajari di rumah adalah CCC. Tadi beberapa instruktur menceritakan belajar dengan menggunakan kentang, dengan menggunakan putih telur, dengan menggunakan tomat, bisa menggunakan, kalau punya kitaro kita bisa pakai kitaro. Ini adalah salah satu step yang bisa dipraktekkan di rumah. Dan kapsulorhexis berasal dari kata kapsulo yang artinya kapsul dan rhexis artinya merobek, robekan di kapsul. Awalnya singkatannya adalah continuous circular capsulorhexis, harus bulat. Akan tetapi setelah dilakukan beberapa penelitian, yang terpenting adalah harus continuous. Sehingga istilahnya dirubah continuous curvilinear capsulorhexis. Kita lihat ini adalah step yang biasa kita lakukan di sini, step-step operasi, kita lihat bersama. Kita menembus bilik mata depan, terus kemudian kita masukkan trypan blue untuk mewarnai kapsul anterior. Kita masukkan viskoelastik. Kemudian kita mulai CCC. Ya. Ini kita lihat seperti ini. Kita lakukan terus sampai continue sehingga ketemu dengan titik awal hingga titik akhir, dan kita keluarkan kapsulnya. Cukup mudah ya? Cukup mudah dok animasinya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa melakukan CCC ini dengan bagus?
Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pilihlah alat yang sesuai. Ada 2 macam alat. Yang pertama bisa menggunakan sistotom atau kita menggunakan forceps. Sistotom dengan menggunakan jarum. Ada sistotom yang sudah jadi, beberapa vendor itu jual sistotom yang sudah jadi, atau kita bisa hemat, kita biasa menggunakan spet 1 cc. Ya, spet 1 cc kita bengkokkan di ujungnya. Oke, Dokter Dini itu sedikit teaser ya, sedikit pemanasan buat teman-teman. Kenapa tadi pertanyaannya, kenapa sih CCC itu masih membuat vacosurgeon pemula itu begitu berdebar-debar? Karena tadi ada beberapa hal. Silakan Dokter Dini, ini saya lihat ada yang beberapa pertanyaan masuk. Silakan. Oke, Dokter Nurdin. Ini pertanyaan dari Dokter Windy. Assalamualaikum, dokter izin bertanya. Saat CCC kita mau atau akan escape, bagaimana teknik pencegahannya supaya nggak escape gitu ya, maksudnya Dokter Windy ya. Silakan Dokter Nurdin dijawab. Oke, terima kasih Dokter Windy pertanyaannya. Memang salah satu nightmare ya, salah satu yang ditakutkan adalah escape. Nah, bagaimana agar kita tidak escape? Yang pertama, kita harus menjaga agar bilik mata depannya tetap dalam. Kemudian yang kedua, pilih alat yang tepat. Kalau Dokter Windy biasa pakai jarum sistotom, silahkan dipakai. Kalau biasa pakai Yutrata, silahkan dipakai. Apa yang paling nyaman buat Dokter Windy. Kemudian perlu dipahami ketika kita mulai escape, itu kan sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Arahnya sudah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, stop dulu, jangan dipaksakan untuk diteruskan. Stop, hentikan semua, keluarkan instrumen, masukkan visko yang cukup, hingga bilik mata depannya dalam, dan menggunakan visko yang cukup itu juga menekan lensa sehingga tekanan intralentikularnya tidak terlalu tinggi. Kemudian baru kita evaluasi lagi, apakah ini bisa dilanjutkan atau perlu ada tindakan lain. Kalau memang misalkan masih bisa dilanjutkan, kita bisa melanjutkan arahnya. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, kita bisa ambil dari arah yang sebaliknya yang belum dilakukan CCC, kita gunting dengan vanas, kemudian kita tarik lagi. Nah, kita perlu paham bahwa untuk melakukan tarikan itu ada dua teknik ya. Bisa dibuka slide 10, Mas Manan. Nah, ada teknik ripping atau sharing. Kalau ripping kita lihat di sini ya, begitu ditarik ya, itu kalau kita lihat di sudah tampil? Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat pada sisi kiri, ripping itu ya, kita lihat X dan Y ya, kemudian ada A, B, C, D itu kapsulnya. Kalau kita tarik, dari Y itu kita ditarik ke arah dalam, maka nanti robekannya itu ke arah E. Sedangkan sharing itu setelah kita robek, itu kita lipat dulu, kemudian kita pakai sebagai bantalan, dan kita lanjutkan sisi-sisinya. Nah, ini ada contoh video yang bagus sekali karena video ini gabungan kombinasi. Kalau ripping ya, itu kita gunakan kalau misalkan kita mau melebarkan sisi. Kita lihat kok ukurannya ini kecil ya, maka kita pakai teknik ripping untuk melebarkan. Tapi kalau dirasa itu sudah aman, sudah cukup besarnya, maka kita pakai teknik sharing. Mana di antara dua teknik ini yang paling aman? Tentunya teknik sharing. Karena kita robek dulu, kita buat lipatan, dan itu kita pakai sebagai bantalan untuk melakukan sisi lebih lanjut. Bisa diputar videonya, kita lihat di sini. Ya. Musiknya dimatiin mungkin. Oke. Nah, kita lihat ya, ini teknik sharing, terus kemudian kayaknya kurang lebar, ini ripping. Nah, lihat ya,
ketika ditarik ke arah situ, ke arah dalam, maka dia akan melebar. Kalau kondisi seperti ini, stop, kemudian kita masukkan visko, ini tidak mungkin dilanjutkan, digunting dengan panas di arah yang berlawanan, kemudian dimasukkan Yutrata dan ditarik ke arah sebaliknya. Ada teknik yang lain selain teknik ini. Ketika mulai escape, ya seperti tadi kita lihat itu mulai escape, kita keluarkan instrumen, masukkan visko hingga bilik mata depannya dalam, kemudian arah robekannya itu kita tarik, ya kita tarik ke arah kita, ya ke arah dengan agak dihentakkan, maka nanti arahnya itu akan kembali lagi masuk ke dalam. Itu teknik. Ada dua cara. Jadi yang pertama kita tarik ke arah kita, ya, ke arah robekan, misalkan seperti ini robekannya, di sini escape, maka ini akan kita tarik ke sini, ya, tarik ke sini dengan hentakan, dia akan kembali ke arah dalam. Atau yang kedua, kalau memang itu tidak mungkin kita selamatkan atau kita tidak berani untuk melakukan tindakan itu, kita ambil dari counternya, dari arah yang berlawanan, kita gunting sedikit dengan panas, kemudian kita tarik untuk membuat sisinya ini menjadi continuous. Mungkin seperti itu. Begitu Dokter Dini, mungkin Dokter Dini ada sharing pengalaman juga? Ya, terima kasih Dokter Nurdin. Itu yang terakhir dijelaskan, kalau escape, yang ripping terus dihentakkan ke belakang, itu tekniknya populer dengan nama pullback rexis management. Dia dipopulerkan oleh Dr. Kana Brava. Mudah-mudahan saya betul spellingnya ya. Itu ada di YouTube atau YouTube juga. Jadi namanya pullback. Dihentakkan, ditarik ke arah sentral, itu akhirnya akan continuous lagi dengan teknik ripping. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Dr. Windy ya. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Vera. Dok, mohon izin agar dijelaskan sedikit-sedikit tentang latihan di rumah dengan kentang dan lain-lain itu, Dok. Tips dan triknya, perlakuan ke bahannya agar bisa menyerupai sedekat mungkin dengan sisi-sisi di mata manusia. Pengalaman Dr. Nurdin bagaimana? Oke, jadi dari semua tahap VECO, tahap CCC ini adalah satu yang bisa kita kerjakan di rumah. Ya sekarang zamannya work from home, jadi ini CCC from home ya. Kentang, ada beberapa pengalaman teman-teman yang pernah di-share-kan. Kita taruh boleh kalau memang punya. Yang kedua dengan kentang atau dengan tomat. Itu kentang direbus dulu, Dok. Direbus, kemudian setelah itu kan kulitnya agak lembek. Kita bisa menggunakan setelah kentang itu direbus, kita menggunakan jarum sistotum, ya, jarum sistotum. Kita bisa pakai loop atau bisa pakai langsung, sudah kita lakukan langsung saja itu. Kita robek seperti halnya kita melakukan CCC. Putih telur juga seperti itu. Kalau saya pengalaman selain wet lab, ya, kalau saya pakai kertas koran sih biasanya, Dokter Dini. Kertas koran, bagaimana kita bisa memahami kalau kertas koran itu kita robek, kalau saya tarik ke sini robekan ke arah mana, kalau saya tarik ke arah sini robekannya ke arah mana. Dan saya lihat koran itu bisa menyerupai kapsul sifatnya. Kalau kita tarik ke arah dalam, dia robekannya ke sini. Kalau keluar, dia robekannya seperti ini. Gitu. Ya, kentang, tomat, Dokter ini pakai apa biasanya ya? Jadi kalau pengalaman saya nggak pernah pakai kentang maupun tomat. Selama saya dulu belajar CCC, saya lebih banyak memakai mata babi untuk wet lab. Karena menurut saya itu yang paling menyerupai manusia, gitu. Saya nggak punya pengalaman dengan bahan-bahan makanan itu. Oke, ya. Mungkin kita tanya ke Dokter Uyi, yang setahu saya dulu Dokter Uyi pakai tomat. Itu rebusnya berapa lama? Saya nggak ngerti, mungkin bisa ditanyakan di WA Group ya. Ya, oke. Itu sih pengalaman saya. Ya, biasanya kalau bahan makanan emak-emak ini ya, yang banyak ini. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya, Dokter Windy, mengenai teknik ripping dan tarikannya, saya kira tadi udah dijelaskan dengan detail ya, Dokter Windy ya. Nah, kemudian sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya ingin tanya pengalaman Dokter Nurdin. Dokter Nurdin sendiri sekarang
CCC menggunakan apa? Sistotom atau kalau forceps tipenya yang apa? Dan sarannya untuk beginner itu menggunakan apa? Ya, oke, terima kasih Dr. Dini. Saya dulu pertama belajar dengan menggunakan jarum sistotom ya. Di awal belajar seperti itu. Yutrata ada, tapi kita di awal dulu ada satu doktrin ini, satu pendapat. Ya kita harus bisa menggunakan alat apa yang ada di situ. CCC dengan menggunakan sistotom kan alatnya pasti ada di setiap rumah sakit atau setiap klinik. Kalau kita menguasai dengan menggunakan Yutrata, kalau misalkan di tempat itu tidak ada Yutrata atau Yutratanya on, maka kita nggak bisa lanjut operasi. Nah, sampai sekarang saya terbiasa di awal selalu menggunakan jarum sistotom. Tapi Yutrata masih selalu ready, selalu ada. Kalau kasus-kasus tertentu, misalkan fibrosis anterior atau escape, baru Yutratanya itu yang kita keluarkan. Kemudian jenis apa yang saya pakai, slide nomor 4, Mas. Memang ada, saya coba beberapa jenis Yutrata ya. Kita lihat di layar, di monitor. Nah, itu saya pernah pakai di awal-awal pakai yang Yutrata yang konvensional di mana bukaannya itu lebar, kemudian Inamura, dan terakhir saya pakai yang paling bawah itu. Itu nyaman banget karena dia kita lihat dia bukaannya itu cross, menyilang. Dan di ujungnya itu ada markernya. Kita bisa membuat ukuran kira-kira diameternya ini sudah berapa ketika kita melakukan CCC. Itu Dr. Dini. Jadi selama ini saya sampai sekarang pun masih pakai sistotom dengan menggunakan jarum. Hanya saat-saat tertentu komplikasi atau kasus sulit saya menggunakan forceps. Oke, terima kasih penjelasannya Dr. Nurdin. Ini pertanyaan berikutnya ya. Dari Dr. Herdiati Salama. Dok, yang paling menegangkan nih kalau katarak hipermatur, bar mulai puncture, terus Argentinian flag. Baiknya mana yang duluan dilakukan, sedot dulu milknya supaya tekanan berkurang, atau gimana dok, karena dilema juga sementara sedot, robekan kapsulnya sangat cepat sudah sampai terbelah 2. Ya, Argentinian flag juga merupakan salah satu tantangan ya di kita. Biasanya katarak-katarak hipermatur yang kita bisa identifikasi di depan. Penting bagi kita ketika kita pre-op, kita sudah tahu. Kita sudah memberikan catatan ketika pupil lebar dan kita lihat di biometri, kita lihat lensnya ini tebal dan bilik mata depannya dalam, maka dan hasil pemeriksaan slit lamp kita lihat bahwa ini katarak hipermatur, ini intumescence, maka kita berikan catatan di status bahwa ini kita akan hati-hati karena durante op resiko Argentinian flag itu yang akan membayangi kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa selamat pada katarak-katarak yang hipermatur agar tidak terjadi Argentinian flag? Ya, yang pertama kuncinya adalah dijaga agar bilik mata depannya tetap dalam. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga agar kapsul anterior itu tetap datar dengan cara memberikan visko yang cukup. Ya, yang cukup, dan kita pilih yang kohesif karena kohesif itu memberikan penekanan yang cukup sehingga permukaan anterior dari kapsul itu tetap rata. Nah, beberapa trik adalah ketika kita memasukkan keratum, ya, keratum itu tidak kita masukkan keseluruhan. Kan lebarnya kan 2,75 atau 2,2. Kita masukkan sebagian, cukup untuk memasukkan viskoelastik, cukup untuk memasukkan Trypan Blue. Kemudian kita lakukan CCC. Nanti kalau CCC sudah berhasil, baru kita masukkan lagi keratum itu full untuk menembus bilik mata depan. Nah, yang dilakukan adalah ketika puncture, sudah selesai puncture, yang kita lakukan adalah sedot dulu, dok. Kita sedot dulu bilik mata depannya, begitu kita bikin robekan kecil. Kalau kita menggunakan sistotom, ya, itu kan ada spatnya, kita bisa masukkan langsung kita aspirasi di situ.
Triknya yang kedua itu. Trik yang ketiga adalah kita bikin sisi itu kecil dulu. Kita bikin sisi bulat, kemudian diameternya kecil dulu, baru kita aspirasi. Kalau sudah aspirasinya sudah, kemudian kita yakin bahwa bilik mata depan cukup dalam dan tekanan intralentikular sudah tidak terlalu tinggi lagi, kita gunting dengan vanas, baru kita lanjutkan sisi berikutnya. Itu Dr. Dini, ini ada satu video kita lihat mungkin di slide 14. Ini contoh CCC pada hipermatur, kita akan lihat nanti bagaimana caranya kita bisa melakukan CCC pada katarak hipermatur dengan selamat. Kita lihat videonya. Ini kita lihat kataraknya hipermatur. Ya, kita masukkan keratum. Nah, ini kita lihat begitu dirobek, sudah terlihat massa lensa itu langsung dimasukkan sedikit, nah kemudian itu diaspirasi. Itu mengurangi tekanan intralentikular. Ya. Kemudian baru dilanjutkan. Kemudian diaspirasi lagi. Oke, videonya di Zoom ini agak jalannya pelan, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube yang dibagi oleh teman-teman dari IT. Baik, itu Dr. Dini. Mungkin Dr. Dini ada tambahan lagi? Mungkin semua yang dijelaskan Dr. Nurdin sudah sangat detail dan saya pun biasanya juga melakukan itu. Langsung puncher, sisi dulu kecil, saya dekompresi, aspirasi dulu milkinya, baru diperluas sisi-sisinya. Yang paling penting adalah saat memulai itu jangan menekan bola mata atau bibir luka. Pada saat instrumen masuk, kita mulai puncture, biasanya secepat itu terjadi Argentinian flag karena kita nggak sadar menekan bibir luka. Jadinya kapsul dari lensa itu nggak tegang lagi. Itu yang bikin langsung robek luas. Itu sih tambahan dari saya. Ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Dari Dr. Windy, dokter saya pernah lihat video operasi saat CCC escape, operator sempat mengganti can opener dan akhirnya kembali CCC lagi. Apa yang harus kita waspadai jika ada bagian yang kita lakukan can opener pada tahapan VECO selanjutnya? Jadi jika nggak continuous, lalu lanjut VECO, kiatnya apa Dr. Nurdin? Oke. Mungkin itu langkah terakhir ya, kita tidak bisa menyelamatkan CCC, maka kita lanjutkan menjadi can opener. Kalau kita baca sejarahnya dulu, VECO di awal-awal sebelum juga ditemukan CCC, itu pakai can opener, terus kemudian dilakukan VECO emulsifikasi. Dan kita lihat di slide ini ya, kita baca buku-buku dengan literatur yang lama, itu masih ada kombinasi antara can opener dan CCC. Yang harus kita waspadai adalah CCC itu dia punya kekuatan yang sangat cukup untuk menjaga tension, ya, menjaga agar ketika kita melakukan crack, ketika kita melakukan hidrodiseksi, hidrodelineasi itu aman, tidak akan terjadi robekan ke arah posterior. Nah, yang diwaspadai kalau memang kita melakukan can opener, ya, maka kita harus waspada bahwa itu adalah sisi yang paling lemah. Kita tidak boleh melakukan crack di daerah situ, manipulasi di daerah situ tidak boleh terlalu manipulatif di daerah situ. Dan untuk setting mesin, kita harus hindari peningkatan tekanan intraokuler yang terlalu tinggi. Tinggi botol bisa kita turunkan serendah mungkin sekitar 60 atau 65, ya, selama cukup menjaga agar bilik mata depannya stabil. Itu Dr. Dini. Dan kita harus tahu, kita harus hafal yang can opener itu di daerah mana, di jam berapa, dari awal sampai akhir kita harus ingat dan mengurangi manipulasi di daerah tersebut. Ya, terima kasih
semua yang dijelaskan Dr. Nurdin saya setuju. Jadi Pak, kalau kita mau lanjut VECO, semua parameter kita turunkan ya. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Togar Sitorus. Izin bertanya, Dok, pada kondisi katarak traumatika usia muda hingga terjadi perlekatan antara kapsul anterior dan posterior, bagaimana teknik melakukan kapsulotomi anteriornya? Nggih, terima kasih. Bagaimana Dr. Nurdin? Oke, katarak komplikata ya kalau kita sudah mulai mengerjakan katarak komplikata ini tentunya komplikata ya Dokter Dini ya itu bukan kita sudah harus waspada ya. Dan gini teman-teman sekalian, kita di kamar operasi kita harus jalin kerjasama dan komunikasi dengan asisten. Ketika kita berhadapan dengan kasus yang tidak biasa, katarak hipermatur atau katarak matur atau katarak komplikata, kita komunikasi dengan asisten. Kalau asistennya sudah canggih, sudah ahli, oke. Tapi kalau sama-sama belajar atau belum mengerti style kita akan bilang bahwa ini adalah katarak hipermatur misalkan. Nanti saya akan melakukan tahap ini, dan ini. Biar disiapkan dulu. Kalau enggak, langkahnya kok enggak biasa. Biasanya tidak pakai Yutrata, ini kok minta Yutrata. Gitu. Begitu pula dengan pertanyaan Dr. Togar pada katarak traumatika ya, anterior dan posteriornya melekat gitu, melekat jadi satu. Biasanya kalau katarak komplikata ya Dr. Dini ya? Pertanyaannya traumatika ya, sama ya, komplikata. Okay. Traumatika, katarak traumatika komplikata ya sama. Oke, ya, katarak traumatika sehingga ada katarak komplikata. Kita pemeriksaannya harus kita periksa dulu pre-op-nya, kita periksa USG ya, kita lihat apakah ini ada sesuatu nggak di segmen posterior. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa ternyata katarak traumatikanya itu sudah ada yang menyebabkan ruptur dari kapsul posterior, itu kita harus waspada. Kalau memang misalkan kita yakin bahwa di segmen posteriornya aman, kita lakukan CCC, biasanya katarak-katarak seperti ini karena inflamasinya tinggi akan terdapat fibrosis kapsul anterior ataupun posterior. Kalau kondisi seperti itu, kesulitannya adalah ketika kita melakukan robekan. Robekan pertama kita bisa lakukan dengan jarum, dengan sistotom. Kemudian untuk membuat CCC, kadang-kadang kalau dengan menggunakan jarum itu agak sulit. Kita bisa beralih ke forceps. Ya, kita beralih ke forceps, kita pelan-pelan, kita ikuti, dan kita perhatikan dengan seksama apakah ini ada komplikasi-komplikasi yang lain. Karena katarak traumatika, kadang-kala dia tidak hanya datang dengan katarak saja, kadang-kadang ada subluxasi, kadang-kadang ada ruptur kapsul posterior, kadang-kadang ada benda asing di situ yang kita tidak duga sebelumnya. Mungkin itu pemahaman saya tadi. Gimana Dokter Dini? Ya, kalau saya gini, Dokter Nurdin, Dokter Togar ya, pengalaman saya memang kadang-kadang traumatika atau komplikata itu benar-benar lengket antara kapsul anterior dan posterior. Sebisa mungkin kita kadang-kadang bila ini benar-benar tricky, tergantung kasusnya karena tiap kasus beda-beda. Prinsipnya adalah kita bikin yang center itu lubang. Kalau bisa pertahankan pinggirannya sebagai tempat kita implan lensa. Sebisa mungkin pertahankan itu. Jadi biasanya dengan bantuan, kadang-kadang saya dikit-dikit pakai sistotom asal ada celah, lalu celah itu adalah tempat untuk merobek kapsul menggunakan vanas, dengan vanas scissors. Nah itu saya usahakan tengahnya aja yang lubang. Kalau emang benar-benar lengket, nggak bisa dipertahankan, nggak bisa pisah anterior posterior, ya itu yang bisa kita lakukan. Sebisa mungkin pinggirannya itu dipertahankan untuk supaya kita bisa intrasulcus implantasinya. Itu sih kalau pengalaman saya. Setuju ya Dr. Nurdin? Ya, Dr. Dini, sepakat. Saya juga pernah kasus seperti ini setelah dilakukan CCC ya di anterior, posteriornya dia tebal sekali, ada fibrosis kapsul posterior. Jadi setelah dipasang lensa ya kita lakukan PPC ya, primary posterior kapsulotomi, kita robek dengan kapsulotomi dengan sistotom, kemudian kita perlebar dengan menggunakan forceps. Nah, pada kasus gini memang harus bersabar, kita nggak bisa diburu-buru untuk menghasilkan yang sempurna, tidak seperti katarak-katarak yang biasanya, ya.
Ya, terima kasih. Kita Oke. berlanjut pertanyaan berikutnya dari Dr. Hana. Assalamualaikum dok, setiap melakukan CCC paling sering escape di daerah inferior. Saya selalu mulai CCC dari arah jam 9, clockwise. Tapi sampai di inferior jam 5, jam 8 sudah deg-degan karena sering escape. Mohon tipsnya dok, terima kasih. Deg-degan ini, sesuai judul. Oke, sesuai judul ya Dokter Dini ya. Nah, ini langkah yang bagus karena bisa mengevaluasi. Kalau sering escape, itu evaluasi. Kira-kira saya escape di daerah mana? Di daerah inferior. Di daerah inferior itu dekat dengan main port berarti ya. Yang kalau saya nggak salah tangkap, ketika di dekat dengan pangkal dari jarum atau dengan forceps. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kebiasaan kita ini escape di daerah inferior nih, di daerah itu, maka ketika akan melewati daerah itu, ya keluar dulu, perdalam dulu bilik mata depannya, evaluasi, baru lakukan lagi. Gitu. Nah, memang kuncinya sisi ini adalah berlatih dan jam terbang. Tadi saya escape di daerah ini, misalkan counter clockwise. Coba deh kalau clockwise gimana? Oh, lebih lancar ya sudah clockwise. Tapi kalau memang misalkan selalu di daerah itu saja, itu kalau ada rekamannya bisa dilihat dok. Kenapa sih kok aku di situ tuh escape? Apakah gayanya berubah? Apakah arahnya berubah? Ataukah pas di daerah itu saya menekan bibir luka yang terlalu sehingga keluar viskonya? Ataukah pada saat itu di situ bilik mata depannya dangkal sehingga arahnya tidak bisa kita kendalikan lagi? Itu triknya. Saya dulu juga pengalaman seperti itu. Jadi escape itu di daerah mana sih? Oh, escape di daerah sini. Kenapa? Kita lihat lagi videonya. Oh, karena di situ sudah mendekati akhir, sudah kuadran akhir. Saya lihat, oh saya terlalu banyak nekan bibir luka. Waktu itu sehingga viskonya banyak keluar. Maka dengan berbekal item poin-poin tersebut, ketika sudah kurang dari 1/4, saya keluarkan instrumen, saya isi visko lagi, saya mulai lagi melakukan CCC. Itu tips dari saya. Dokter Dini ada tambahan? Oke, terima kasih. Saya kira udah jelas ya. Kira-kira setengah dari perjalanan itu, kalau memang was-was, berhenti, masukkan visko, baru mulai lagi. Lalu tarikannya tuh jangan terlalu ingin jauh-jauh berjalan, sedikit-sedikit aja. Sedikit sudah lepas, pegang lagi pangkalnya, jalan lagi. Itu mungkin tambahan dari saya. Terus kita ke pertanyaan berikutnya, Dr. Frisma Sagara. Assalamualaikum dok, permisi mohon bertanya. Pada pasien intumesen katarak, aspirasi setelah CCC kecil, menggunakan apa ya dok? Simco ataukah bisa menggunakan IATIP? Terima kasih. Mohon dijawab, Dr. Nurdin. Oke, terima kasih Dr. Frisma. Kalau pada intumesen setelah dilakukan CCC kecil, kita aspirasinya pakai apa? Saya biasanya menggunakan ini squid untuk hidrodiseksi itu yang saya gunakan untuk aspirasi. Atau kadang-kadang dari jarum sistotom itu sendiri itu kita bisa ambil sebagai alat untuk aspirasi. Kadang-kadang juga Simco. Tapi kalau IATIP saya biasanya jarang menggunakan kalau menggunakan IATIP karena biasanya kalau kita Veco-nya sudah di set Veco sehingga asisten agak malas kalau harus berubah menjadi IATIP. Dokter Dini mungkin pernah kita share video ya. Dulu kita pernah diskusi yang mungkin ini dilakukan untuk advance ya, bukan Veco beginner. Kalau misalkan katarak intumesen kita langsung pakai Veco tip ya, Veco tip kita bevel down terus kemudian kita langsung injak pedal 3 ya. Kita pernah share video seperti itu ya, kita pernah diskusi. Iya, pernah. Jadi kalau intumescence ini memang tantangannya di sisi, bisa juga kita pakai tip Veco, langsung diarahkan ke bawah, injak pedalnya itu sekaligus puncture, sekaligus dekompresi. Kemudian dari yang robekan kecil pinggirannya, nah disitulah kita mulai CCC-nya. Kayak gitu. Mungkin saya bisa bantu menjawab. Kalau pengalaman saya,
biasanya saya dekompresi itu menggunakan kanula dari hidrodiseksi. Tapi kalau mau lebih aman, memang sebaiknya pakai Simco. Kalau pakai IATIP ya memang agak repot. Juga ya asal benar-benar continuous pakai IATIP oke. Tapi kadang-kadang kalau masih nggak continuous itu malah lebih deg-degan, bahaya. Mungkin lebih aman pakai Simco kalau memang takut pakai kanula hidrodiseksi. Itu sih menurut saya, Dr. Nurdin. Ya, ya Dokter Dini. Ketika kita melakukan sisi kecil, itu kita memang harus pastikan bahwa itu benar-benar bulat. Saya pernah satu kali pengalaman, sudah kita lakukan sisi kecil, sudah aspirasi, tapi ternyata saya lihat itu, saya nggak nyadar, setelah dilakukan aspirasi, ternyata masih escape. Ya, escape dan Argentinian flag. Setelah saya lihat videonya, ternyata saya tidak bulat, karena ada notch sedikit. Ya, ada satu daerah yang dia itu agak nekuk gitu sedikit, bikin sudut yang tajam. Nah itu ketika ada tekanan yang berlebih, dia akan lari ke posterior. Kalau memang menggunakan IATIP ya, Dr. Frisma, bisa. Cuman ya itu tadi resikonya, karena ketika kita memasukkan IATIP, tentunya irigasi itu malah meningkatkan tekanan di dalam intralendikular. Saya ingat pelajaran dari Dr. Ricky Roro. Nah, Dr. Ricky itu ada tipsnya lagi untuk intumesen katarak. Setelah kita buat sisi kecil, lalu kita dekompresi itu dengan, kalau Dr. Ricky menggunakan kanula, di pinggirannya itu intumesennya ditekan dikit-dikit untuk memecahkan tegangannya menurut beliau. Nah, itu juga senior saya, kebetulan saya bekerja itu, Dr. Farida itu juga melakukan itu, dekompresi itu. Tapi menggunakan iris spatula, jadi lebih lembut. Nah, itu ditekan, di yang menggelembung itu untuk mesen, itu akhirnya milkingnya tuh arahnya ke sentral. Lalu kita aspirasi lagi, habis gitu baru kita mulai sisi lagi diperluas. Itu pengalaman saya. Nah, Dr. Nurdin, saya pengen tahu pengalaman Dr. Nurdin nih. Ya, Dokter. Selama ini pakai teknik ripping atau shearing? Selama CCC. Oh, selama CCC, oke. Dua-duanya saya pakai, Dok. Dua-duanya saya pakai. Jadi saya menggunakan ketika awal melakukan robekan, terus saya akan menggunakan shearing. Tapi kalau dirasa kurang lebar, maka saya ripping. Saya ripping terkendali. Ripping nggak sampai melebar terlalu jauh, sudah lebarnya sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya balik lagi ke sharing gitu. Kemudian Dokter Ricky ya, kita sama-sama lihat videonya. Kalau nggak salah waktu itu, kalau Dokter Ricky itu sepahaman saya waktu itu melakukan seperti masase itu ya, Dokter Dini, pakai spatula iris. Ya, mungkin istilahnya masas ya. Ya, itu tapi sebelum CCC sepertinya. Setelah Visco baru dilakukan masase untuk melepaskan tegangan, baru dilakukan CCC. Oh ya gitu. Ya, Dokter Iki seperti itu. Kalau saya biasanya setelah puncture baru masase itu tadi. Ya, masase di daerah sekitar yang tensinya tinggi sehingga itu keluar dari lubang CCC yang kecil, kita aspirasi. Selama tegangannya itu berkurang, maka risiko terjadinya Argentinian flag bisa kita hindari. Oke. Terima kasih Dr. Nurdin. Kayaknya semua sudah dijelaskan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan sudah berakhir ini. Bisa kita akhiri sesi ilmiah saat ini? Bisa ya? Nanti kalau ada pertanyaan tambahan, bisa langsung disampaikan lewat WhatsApp. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Kesimpulannya hari ini, apa yang bisa kita tarik pelajaran Dr. Nurdin hari ini mengenai CCC? Ya, hari ini kita semua belajar tentang CCC, sharing-sharing pengalaman. Yang utama adalah teman-teman harus banyak berlatih, kemudian pilih alat yang tepat, dan kenali tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda ketika kita melakukan mau escape. Jadi tidak ada shortcut untuk kita bisa melakukan CCC, yang ada ya kita harus berlatih. Oke. Itu Dokter ini. Ya, terima kasih Dokter Nurdin.
Dan para hadirin, mohon maaf kalau ada kekurangan. Stay safe, stay healthy. Semoga semua sehat, corona segera pergi. Oke? Amin. Dan semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.